Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun audiens berada. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kasus pembuatan akun Facebook palsu di Pati dan pelanggaran undang-undangnya. Di mana dengan saya sendiri, yaitu uh, Ihsanul Hakim Marfi dengan nomor mahasiswa 2403 113449. Saya Amelia Nayuinda dengan NIM 2403111514. Saya Fania Amelia Parkusip dengan NIM 2402114351. Saya Nurfitri Ramadhani dengan NIM 2203 124785. Baik, setelah mengetahui siapa saja anggota kelompok kami, maka izinkan kami memulai presentasinya. Dimulai dengan materi tentang kasus nyata pelanggaran em, Undang-Undang ITE. Pada saudari Nur Fitri, disilahkan. Baiklah, dalam era digital saat ini, media sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, penyalahgunaan teknologi dan internet juga semakin meningkat. Salah satunya adalah pembuatan akun palsu untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab. Seperti contoh oleh kasus Muhammad Rosin bin Ruslan yang terjadi pada kasus nyata di Indonesia. Kasus Muhammad Roslin bin Ruslan ini, dia tuh membuat akun palsu di media sosial atas nama orang lain. Dalam putusan pengadilan negeri Pati nomor 10 PID SU 2013 PN dan PT, terdakwa Muhammad Rohisun bin Ruslan terbukti bersalah membuat akun palsu di media sosial atas lain. Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Rohisun bin Ruslan terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, yang mana dan tanpa hak dan menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan di individu atau perkelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kasus ini tercatat dalam putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 10 garing PID SUS garis miring 2013 garis miring PN PT, melibatkan terdakwa Muhammad Rohisun bin Ruslan yang terdakwa atas tindak pidana penyebaran kebencian atau penyebaran kebencian dan permusuhan melalui media sosial Facebook. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari. Selanjutnya, penjelasan terkait kronologi dan motif kejadian yang akan dijelaskan oleh saudari Amel. Kepada saudari Amel, disilakan. Baik, kronologi dan motif kejadian dari kasus pembuatan akun Facebook palsu di Pati ini yaitu terdakwa membuat akun Facebook palsu menggunakan identitas orang lain tanpa seizin dari identitas yang digunakan. Nah, dari akun yang dia buat ini, dia mengunggah konten yang mengandung ujaran kebencian dan permusuhan terhadap sekelompok masyarakat tertentu, sehingga motif yang dia lakukan ini belum diketahui pasti alasannya. Namun dengan motif yang dia lakukan, dia menyudutkan pihak atau Baik, terima kasih kepada saudari Amel. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait analisis putusan yang akan dijelaskan oleh saudari Fani. Kepada saudari, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis putusan. Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa atas tindak pidana penyebaran kebencian melalui media sosial.
Putusan ini menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan kerukunan masyarakat, serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana serupa. Kasus ini menyoroti pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari penyalahgunaan platform tersebut untuk tujuan yang merugikan individu atau kelompok masyarakat. Hukuman berupa pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 10 juta rupiah. Baik, terima kasih kepada Saudari Fani. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait pelanggaran yang dilakukan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, pelanggaran pertama yaitu pelanggaran pasal 65 ayat 1 dan 3 tentang PDP, di mana dibunyikan pada pasal 65 ayat 1 dan ayat 3 tentang perlindungan data pribadi yang berbunyi, setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Dan pada ayat 3 dijelaskan juga, setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Nah, ancaman hukumnya itu menggunakan data orang lain itu secara tidak sah adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda sebanyak 5 miliar. Dan selain itu, pemilik identitas asli bisa menuntut dan meminta ganti rugi. Dan di sini, Rohison menggunakan data orang lain untuk membuat Facebooknya untuk menyebarkan ujaran kebencian, sehingga dia melanggar pasal 65 ayat 1 dan ayat 3 tentang PDP. Lanjut, pelanggaran yang dilanggar lagi adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE, yang dimana tindakan terdakwa melanggar pasal 28 ayat 2 tentang yang mengatur larangan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu, penggunaan identitas orang lain tanpa izin membuat akun media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas nama baik dan privasi individu. Pelanggaran ini eh, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar berdasarkan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang tentang ITE. Jadi di sini dia selain membuat akun palsu, dia juga menyebarkan ujaran kebencian yang melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE sekaligus juga dengan undang-undang sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam.